Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iis Mariam, sebagai ibu rumah tangga, sehari-hari ia mengerjakan banyak hal untuk keperluan keluarga. Tak jarang, kesehatannya sendiri pun jadi terlupakan. Awalnya, ia hanya merasakan sakit pinggang dan lutut. Namun semakin lama, rasa sakitnya semakin parah, hingga tak bisa duduk dengan nyaman. Nyeri-nyeri di pundak, terus sama di lutut. Ya kadang pinggang juga sedikit agak-agak pegal kalau terlalu banyak duduk gitu. Jadi pengen sandar aja gitu. Hasil pemeriksaan dokter, diduga ini akibat dari kadar kolesterol dan asam urat Bu Iis yang sangat tinggi. Dan ini juga berdampak pada jari-jari tangannya yang menjadi sering kaku. Kaki kanannya pun sering terasa kesemutan. Yang saya takutkan itu pertama stroke. Yang kedua yaitu diabetes itu. Namun, kini Bu Iis sudah belajar dari kesalahan dan ingin hidup lebih sehat. Lalu bagaimana solusinya? Harapan saya ke sini ingin tahu cara sehat, hidup sehat, pola makan. Harapannya ya kita biar hidup sehat, istilahnya panjang umur, biar bisa kumpul dengan anak-anak, gitu aja. Kita punya 30 menit yang berharga untuk berdiskusi mengenai masalah kesehatan yang umum dan kadang wajar terjadi bagi masyarakat Indonesia. Tetapi apapun kondisi Anda saat ini, jangan menyerah, tetap semangat. Coki Sitohang di sini bersama dengan Mas Boy Abidin, Mbak Pretisia Suvarli, dua orang praktisi kesehatan dengan seorang narasumber yang sebentar lagi akan saya kenalkan secara langsung. Menopause bukanlah akhir, tetapi awal untuk lebih peduli pada diri sendiri. Sebab ibu yang sehat adalah ibarat jantung yang memompahkan darah ke seluruh anggota keluarga. Betapa vitalnya peran seorang ibu rumah tangga ya, Bu Iis. Betul. Selamat datang Bu di Go Healthy. Terima kasih, selamat jumpa sama Bang Coki. Terima kasih waktunya. Ibu sehat per hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi, walaupun agak-agak serak dikit tenggorokan. Oh agak serak. Gimana kabar keluarga? Sekarang yang ada di rumah siapa saja? Yang tadi itu anak saya pertama yang ikut, di rumah kosong nggak ada. Kan ya. Yang nomor 2 udah di daerah Bekasi. Ya, ya. Yang nomor 3 di rumah ikut saya juga tapi kerja. Yang nomor 4 sudah menikah. Yang daerah 4 duluan? Iya. Sudah ada cucu dari sana? Sudah jadi 7. 7 cucunya ya. Ibu? Iya. Wah. Saya dengar ibu dulunya suka bikin kue, bahkan favorit bagi beberapa pelanggan. Iya, emang saya suka kan ya, suka kayak krim gitu. Ya mungkin apa dari situ kali. Tapi sekarang sudah nggak lanjutkan lagi? Udah nggak lanjut. Jadi apa dong kesibukannya sekarang? Ya kesibukannya ya ngaji, seminggu 2 kali. Ibu Iis, tadi kami baca dan dengar di riwayat kesehatan ibu ada masalah ya, ternyata latar belakang bagi ibu ya. Boleh diceritakan Bu, apa yang paling mengkhawatirkan? Masalah kesehatan apa itu? Ya saya takutnya kayak ngalamin kayak suami gitu ya, stroke. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada ya. Itu kan udah paling berat banget. Komplikasi namanya. Iya, apalagi kan
Itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, perlu digotong kayak seperti saya ngurusin suami dulu gitu kan, anak-anak pada punya kesibukan masing-masing. Ya saya sih mohon doanya sama Yang Kuasa biar saya diberikan sehat. Walaupun sampai nanti akhir hayat juga jangan sampai ngerepotin sakitnya gitu. Karena Ibu Iis mengalami dulu harus melakukan pertolongan. Betul. Harus mendampingi suaminya almarhum sekarang pemirsa. Iya. Karena stroke. Iya betul. Seperti Bapak nggak mau Iya. kan Bu? Ini doa kita ya Bu ya? Iya. Doa kita. Tapi apa masalah kesehatan Ibu? Ibu punya masalah di tensi, di kolesterol atau apa? Kalau tensi baru ini sekarang ya, tapi kalau kolesterol iya pas udah umur 58 itu saya baru periksa itu 300 waktu itu. Tapi lama-lama terus ya. akhirnya dikasih obat, bisa turun 28, terus turun lagi sampai 23, akhirnya pernah sampai 195. Oke. Gitu. Jadi kolesterol paling tinggi pernah di angka berapa, Bu? 300 dulu saya. Saat itu gejala yang Ibu rasakan seperti apa, Bu? Cuma pusing sama ini kayak cekot-cekot, terus persendian gitu pada sakit. Pada badannya nggak enak semua ya, Bu ya? Iya. Oke, selain kolesterol tinggi, ada asam urat tinggi, Bu? Iya, asam uratnya 7 waktu itu kan ya. Ya jadi kerasanya cuma di lutut sama di sini. Sekarang dalam 1 bulan terakhir ini, apa saja nih keluhan yang Ibu rasakan? Emang saya ngerasa sesudah menopause 56, cuma saya kerasa banyak keluhan tuh pas sesudah 61 tahun gitu. Memasuki kepala 6 ya, Bu ya? Iya. Mulai datang semua. Jujur ya, jadi kalau menurut saya sih Ibu emang jujur nih ya. Jadi ini tadi pemirsa kita lakukan pemeriksaan ya, tekanan darah Ibu masih tinggi di 143/75. Ini artinya sudah terjadi peningkatan ya, terutama untuk tekanan darah sistolnya di atas 120. Dan kemudian juga tadi kita periksa angka asam uratnya ya. Asam uratnya juga ini angkanya 6,5. Nah sebelumnya kan Ibu pernah angkanya sampai di angka 7 ya Bu ya. Nah ini hati-hati nih ya, angka asam urat yang sudah meningkat ini berisiko untuk jadi masalah ya, berisiko untuk jadi penyakit dan juga berisiko untuk jadinya komplikasi. Jadi sekali lagi ya, jadi kalau Anda punya tekanan darah yang sudah mulai meningkat di atas normal, asam urat yang sudah di atas normal, ini sebaiknya segera dikendalikan supaya tidak timbul penyakit dan juga tidak timbul atau terjadi komplikasi. Dan ditambah lagi PR Ibu berikutnya adalah tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek kadar gula darah sewaktunya sudah di angka 159. Nah Ibu ini perlu waspada Bu, karena gula darah sewaktu di antara 140 sampai 199 itu masuk ke dalam kategori pradiabetes atau calon diabetes. Dalam arti begini Bu, kalau Ibu tidak melakukan tindakan, tidak merubah pola hidupnya Ibu, maka yang kita khawatirkan adalah Ibu masuk nih ke dalam kategori selanjutnya yaitu diabetes. Nah, Ibu bisa bayangkan ketika Ibu sudah mengalami diabetes ditambah dengan ada tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, maka resiko berbagai komplikasi, salah satunya serangan stroke ini akan semakin meningkat. Dan tentunya kami semua yang ada di sini inginnya Ibu tetap sehat. Karena Ibu kan adalah perempuan hebat. Harus sehat, harus kuat, harus bisa menua dengan sehat, aktif dan produktif. Ya salah satunya adalah dengan mengupayakan angka-angka tadi jangan semakin tidak terkendali. Harus dalam keadaan stabil. Pemirsa, dengan kondisi Ibu Iis yang barusan dibacakan oleh para praktisi kesehatan, bagi Anda yang tiba-tiba merasa nyambung, relatable, nyambung banget ini sama keadaan Ibu. Halo Ibu rumah tangga seluruh Indonesia yang lagi nonton Go Healthy. Kami ingin berikan solusi kesehatan untuk Ibu. Saya berharap Anda juga menerimanya. Ibu, praktisi kesehatan siap kasih solusi kesehatan buat Ibu. Ibu berkenan mau terima? Iya. Ibu merasa perlu atau biasa aja sekarang ini? Ya harus perlu banget lah itu kesehatan. Ya, jadi kalau kita bicara kenapa sih bisa terjadi peningkatan tekanan darah pada tubuh kita? Ya, jadi kalau Ibu bayangkan ya, ini ada jantung yang memompa. Setiap saat jantung kita ini memompa terus. Kemudian darah yang dari jantung ini dialirkan oleh pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya atau diameter pembuluh darahnya bagus, tidak kaku, tidak rigid, maka aliran darahnya atau tekanan darahnya akan menjadi normal. Tapi kalau kemudian terjadi kekakuan, terjadi penyempitan pada dinding pembuluh darah, jantung tetap memompa tapi tekanan darahnya akan meningkat.
Nah, ini juga bisa terjadi pada Anda nih ya, seperti ibu yang sudah mengalami masa menopause, di mana kadar hormon estrogennya menurun. Ini menyebabkan dinding darah menjadi lebih sempit, lebih kaku, lebih rigid. Ditambah lagi dengan bertambahnya usia, kemudian dengan adanya radikal bebas, ini membuat dinding darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit, yang membuat tekanan darah kemudian meningkat. Apa sih zat yang menyebabkan dinding darah itu menjadi kaku dan sempit? Adalah kadar nitrik oksid. Jadi kadar nitrik oksidnya ini menurun. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kembali kadar nitrik oksid? Anda bisa menggunakan teknologi laser. Jadi penggunaannya mudah, Bu, ya, digunakan di pergelangan tangan kiri. Di pergelangan tangan kiri kita ini ada pembuluh darah nadi besar, ya. Kemudian ini akan mengalir ke seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Dengan penggunaan teknologi laser secara teratur, secara konsisten, maka ini akan meningkatkan kadar nitrik oksid yang ada pada dinding pembuluh darah kita. Dengan begitu, maka dinding darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis, dan kemudian aliran darah akan mengalir dengan lancar, dengan baik. Tensi Anda akan terjaga atau terkendali dengan baik, dan Anda bisa tercegah terjadinya komplikasi. Jadi ini Anda harus jaga nih ya. Jadi PR buat Anda, PR buat ibu yang tensinya masih tinggi, ayo mulai dari sekarang, terapkan pola hidup sehat, kemudian gunakan teknologi laser secara rutin, secara konsisten. Kalau kita bicara masalah hipertensi ini kita sebut sebagai penyakit yang tidak menular. Penyakit yang kalau kemudian kita tahu tensinya sudah meningkat, ini bisa dikendalikan, bisa dicegah. Jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Jadi kalau Anda mau sehat selalu, Anda mau tekanan darahnya terkendali dengan baik, tercegah dari komplikasi, ayo mulai dari sekarang, terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin dan konsisten. Karena namanya menopause itu kan proses alami ya Bu ya. Iya betul. Ketika kita memasuki masa menopause pasti ada hormon perlindungan di dalam tubuh kita yang mengalami penurunan. Iya, jadi betul. kita harus memberikan proteksi yang lebih ekstra lagi nih, perlindungan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser bermanfaat untuk, kalau khusus ibu ya, membantu menjaga kestabilan tekanan darah, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Tadi Mas Boy sudah menceritakan bagaimana cara kerja laser untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Nah, zat NO yang sama ini akan membantu dapur energi tubuh kita lebih banyak mengubah gula, kolesterol, dan asam urat menjadi energi. Jadi energi yang meningkat ini bisa Ibu Iis manfaatkan untuk bekerja, untuk aktivitas, untuk olahraga. Tapi di saat bersamaan gula darah, kolesterol, dan asam urat menjadi lebih terkendali. Jadi untuk pemirsa yang memiliki keluhan yang kurang lebih sama nih seperti Bu Iis, ada masalah tensi, gula darah yang sudah mulai memasuki prediabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yuk mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Ibu rumah tangga selalu menjadi pilar dan kesehatannya menjadi vital. Kalau pilarnya goyang, biasanya semua yang berada di bawah naungan rumah tangga itu juga ikut goyang. Oleh sebab itu, para ibu rumah tangga, kami sangat mengerti betapa pengabdian dan dedikasimu itu begitu nyata bagi keberlangsungan hidup suami dan anak-anak, bahkan cucu. Oleh sebab itu, gunakan AccuLaser mulai dari sekarang. Ibu Iis, yang berikut ini adalah saran daripada para praktisi kesehatan. Pakai AccuLaser atau dokter laser di pergelangan tangan kiri. Ibu rumah tangga, alat ini tidak merepotkan sama sekali karena dapat dilakukan terapinya kapan saja, di mana saja dalam rangka beraktivitas. Pertama, melakukan pencegahan terhadap penyakit di kemudian hari. Yang kedua, membantu mengendalikan diabetes. Tadi sudah mulai ada masalah gula darahnya di Ibu Iis. Kemudian tensi yang tinggi, beliau juga demikian. Kolesterol dan asam urat yang tinggi juga ada masalahnya pada Ibu Iis dan bisa jadi pada Anda. Harapannya kalau semua angka tadi terkendali, maka Anda dan saya, bukan hanya ibu rumah tangga, kami pun yang produktif, profesional, harapannya bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini adalah alat kesehatan. Bu Iis mengingatkan ini adalah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Silahkan Anda menelpon kami, konsultasikan dulu masalah kesehatan Anda sebelum akhirnya Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di GoGo Mall. Ingat pemirsa, GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun, di kota manapun. Hanya ada di kota Tangerang, di Alam Sutra.
Silahkan datang ke sana untuk batin yang lebih tenang. Gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selalu ada yang terbaik, kami sisakan untuk Anda. Info sehat, obat kolesterol harus diminum secara rutin dan pada jam yang sama. Siapa yang baru tahu fakta ini? Mbak Preti? Karena banyak orang yang salah paham dikiranya bahwa obat kolesterol hanya dikonsumsi saat makan besar atau setelah konsumsi makanan-makanan yang berlemak. Padahal tidak demikian. Obat kolesterol ini harus diminum secara rutin dan pada jam yang sama. Sekarang saya akan bahas terlebih dahulu kenapa sih pada jam yang sama. Jadi begini pemirsa, kalau obat kolesterol ini diminum pada jam yang terlalu berdekatan, nantinya kadar obat dalam darah ini terlalu tinggi. Sedangkan kalau misalnya jamnya terlalu berjauhan, nantinya kadar obat di dalam darah terlalu rendah sehingga tidak mendapatkan efek yang kita inginkan. Lalu kapan sih obat kolesterol sebaiknya dikonsumsi? Biasanya dokter menganjurkan obat kolesterol ini dikonsumsi pada malam hari. Kenapa ya malam hari? Karena puncak-puncaknya organ hati memproduksi atau menghasilkan kolesterol adalah pada malam hari. Dan obat kolesterol ini bekerja dengan cara menghambat proses pembentukan kolesterol yang dilakukan oleh organ hati. Bukan ini dimasukkan dari mulut. Nah, berarti walaupun sudah konsumsi obat kolesterol, tetap seorang pasien penderita kolesterol tinggi harus menjaga pola makan dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kenapa sih harus diminum secara rutin? Untuk mencegah terjadinya fenomena rebound. Jangan sampai ketika minum obat kolesterol, kolesterolnya terkendali, begitu dilepas akhirnya naik dengan tajam. Ini yang kita hindari, jangan sampai terjadi. Lalu yang kedua, pada beberapa kasus tertentu seperti orang yang pernah mengalami komplikasi serangan stroke, serangan jantung, bahkan ketika kadar kolesterolnya sudah normal, dokter tetap meresepkan obat kolesterol. Kenapa? Karena tujuannya bukan hanya untuk menekan kadar kolesterol. Tujuan berikutnya adalah mencegah agar jangan sampai plak yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah ini menjadi terlepas. Ketika dia terlepas bisa memicu gumpalan darah yang menyumbat dan nantinya dapat menghambat aliran darah secara total. Jadi untuk Anda pemirsa yang sudah diresepkan obat kolesterol, ingat obat kolesterol harus diminum secara rutin pada jam yang sama dan Anda tetap perlu menerapkan pola makan yang baik dan Anda juga tetap perlu mengoptimalkan proses pembakaran kolesterol secara optimal. Jawabannya olahraga. Yang kedua, tambahkan dengan teknologi laser. Dari penjelasan teknologi laser yang Ibu terima barusan, ada satu ekstensinya. Nanti waktu Ibu mengupayakan pakai laser, Ibu pakai deh ekstensinya yang disambungkan ke rongga hidung. Bermanfaat untuk menjaga fungsi memori di otak kita. Oh gitu. Penasaran Bu?
Penasaran juga sih. Mas Boy. Ya, jadi penggunaan teknologi laser selain yang digunakan di pergelangan tangan juga ada yang digunakan di rongga hidung atau yang kita sebut dengan teknologi intranasal. Di situ ada laser merahnya, dia akan menyinari pembuluh darah di rongga hidung dan juga akan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak kita. Nah, teknologi laser ini akan merupakan suatu neuroprotektor yang membuat kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga dengan baik. Jadi buat Anda yang sudah mulai penurunan konsentrasi, penurunan daya ingat ya, kalau aliran darahnya terjaga dengan baik, maka harapannya kerja dari otak ini tetap terjaga dengan baik. Dengan begitu, maka daya pikir kita, daya konsentrasi kita, daya ingat kita tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudah bertambah usia, sudah masuk di usia lansia dengan ukuran otak yang sudah mulai mengecil, bukan berarti fungsi konsentrasi kita akan menurun. Kalau aliran darahnya terjaga dengan baik, maka bisa diharapkan daya ingat kita, daya pikir kita tetap terjaga dengan baik. Ya, dan mungkin Anda sering dengar juga nih, kalau sudah tua kemudian Anda jadi lupa-lupa enggak. Kalau Anda tetap melatih dengan membaca buku, dengan melihat media sosial, melihat TV dan segala macam, ini otak Anda akan tetap terlatih untuk bisa mengingat dengan lebih baik, ditambah dengan kualitas aliran darah yang juga baik. Jadi buat Anda yang masih muda-muda tapi kemudian daya pikirnya sudah mulai menurun, nah hati-hati, mungkin ada masalah dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di otak Anda. Jadi buat Anda yang ingin daya konsentrasi dan daya pikir Anda tetap terjaga dengan baik, ayo mulai dari sekarang gunakan teknologi laser, terutama teknologi laser intranasal agar kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala kita bisa terjaga dengan baik. Terkait teknologi laser, ada yang ingin Ibu tanyakan? Misalnya kita dalam pakai itu apa dalam kegiatan aktivitas? Bisa, betul. Bagus pertanyaan. Bisa sekali digunakan sembari beraktivitas. Ya. Jadi Oh, cukup gitu. digunakan 2 kali sehari. Oh, iya. Pada pagi dan juga pada malam hari. Nah, ini berhubungan dengan siklus alami di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita pakai di pagi hari, nantinya tubuh terasa lebih segar, lebih bugar. Selama berapa lama durasinya gitu? 15 sampai 60 menit. Oh gitu. Lalu ketika kita gunakan pada malam hari, nantinya kita memiliki tidur yang lebih baik, yang lebih panjang, lebih nyenyak, lebih dalam. Dan ini juga bisa menjadi jawaban atas keluhan ibu mengalami kesulitan tidur, tidurnya lebih pendek. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, harapannya adalah tidurnya terpenuhi secara kualitas maupun kuantitas. Karena tidur ini penting pemirsa. Ketika kita tidurnya cukup, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, berat badan akan lebih stabil. Iya betul. Pemirsa, inilah rangkuman daripada histori kesehatan narasumber kami Ibu Iis yang kolesterolnya sempat tinggi sampai angka 300, asam urat juga per hari ini 6,5, mengalami tekanan darah tinggi 143/75, gula darahnya pre-diabetes dalam kategori tersebut, dan kaki bagian kanannya sering mengalami sakit. Apakah Anda punya keluhan yang sama? Dengarkan saran daripada para praktisi kesehatan. Bilang sama ibu tadi, Bu, patuhi semua saran dokter. Berarti harus ada kontrol secara berkala. Minum obat secara disiplin. Perbaiki pola makannya, aktif olahraga ringan. Kalau lelah stres dan tidurnya harus bagus di kualitas 6-8 jam semalam. Dan ini yang terbaru bagi Ibu Iis dan bisa jadi bagi Anda. Gunakan teknologi laser. Kalau itu harapan Ibu, boleh Ibu sampaikan kepada putra-putri Ibu lewat layar kaca. Minta doa supaya dimampukan suatu saat tidak lama-lama bisa memiliki teknologi laser. Minta doanya, minta dukungan ke anak-anak Ibu, silakan. Buat anak-anak mama semuanya ya, mohon dukungannya supaya agar mama sehat. Amin. Dan juga diberikan apa tuh ya? Rezeki yang barokah. Amin. Biar bisa untuk menghadiahkan laser untuk mamanya supaya mamanya tetap sehat. Ya, amin. Dan juga kolesterol, asam uratnya dan tekanan tensinya tetap normal. Amin. Terima kasih aja. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak mama semuanya. Semoga pada sehat semuanya, barokah. Barokah. Terima kasih Ibu Iis sekali lagi untuk waktunya. Saya juga sangat berterima kasih. Istilahnya sudah dapat pengetahuan untuk kesehatan, untuk Mas Boy sama Mbak Preti. Sangat terima kasih banyak.
udah kita kasih anjuran untuk kesehatan itu. Terima kasih Bu. Dilaksanakan ya. Bang Coki juga. Oke, sama-sama. Dilaksanakan arahannya ya. Pemirsa, hari ini kita berhutang kepada Ibu Iis dan juga dua praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisha Sufarli. Terima kasih buat segala kontribusinya. AccuLaser adalah pilihan bagi Ibu Iis yang beliau sedang upayakan. Berharap dengan tangan putra-putri terkasihnya juga beliau bisa memilikinya untuk pencegahan penyakit dan juga untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Cerita ini juga untuk Anda, pemirsa. Kalau Anda berharap bisa tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya, maka upayakan menggunakan AccuLaser atau dokter laser dari Gogomall. Hanya dari Gogomall Anda mendapatkan yang asli, resmi, bermanfaat dan bergaransi. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001, yaitu sebuah pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomall. Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, hanya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Anda bisa ke sana. Kami tunggu telepon Anda segera. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang selalu dapat kita rencanakan. Berperan aktiflah dalam merencanakan masa depan Anda yang gilang gemilang itu, dimulai dari membuat pilihan-pilihan bijak per hari ini. Mari tetap fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, pola latihan, istirahat, dan pengelolaan stres yang bijak. Dan tambahkan AccuLaser atau dokter laser ke dalamnya. Segera hubungi kami, konsultasikan masalah kesehatan Anda, karena kami punya solusi untuk masalah kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih sudah nonton Go Health. Kalau saya kan awalnya hipertensi itu 180, koles juga sampai 300, ngerasain sakit kepala, leher berat, lemes pasti. Tidur lebih nyenyak, lebih teratur, bangun lebih segar. Hipertensi kan sebelumnya 180, sekarang 120. Kalau koles sebelum laser 300, setelah laser di bawah 150. Suami juga kan punya gula darah. Alhamdulillah sekarang sih udah berkurang yang namanya kesemutan, olengnya, segala macam sih. Lebih sehat sekarang, alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.